Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat penting, namun seringkali terabaikan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kerendahan hati dalam dunia yang mendorong kita untuk menonjolkan diri, bersaing, bahkan kadang merasa lebih dari orang lain. Tuhan justru mencari hati yang rendah dan berserah. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 9 menegaskan bahwa orang yang rendah hati akan dibimbing oleh Tuhan, baik melalui hukumnya maupun dalam pengajaran jalan-jalannya. Ini bukan janji kosong, ini adalah prinsip rohani yang berlaku sampai hari ini. Rendah hati bukan berarti minder, bukan juga berarti tidak punya pendapat atau tidak berani tampil. Rendah hati berarti menyadari keterbatasan diri dan ketergantungan total kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah teladan sempurna dalam hal ini, meski ia adalah anak Allah. Ia memilih untuk taat sampai mati di kayu salib. Orang yang rendah hati tidak membanggakan dirinya sendiri. Orang rendah hati mau belajar, mau ditegur, dan mau dibentuk. Orang yang rendah hati mau mengandalkan Tuhan lebih dari logika atau kekuatannya sendiri. Tuhan tidak bisa membimbing orang yang sombong, karena mereka merasa sudah tahu arah hidupnya. Tapi orang yang rendah hati akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus kemana, tuntun aku Tuhan. Dan di dalam Alkitab banyak sekali tokoh yang menceritakan tentang kerendahan hati. Salah satunya adalah Daud, seorang raja, tetapi tetap berkata, ajarkanlah aku jalan-jalan-mu ya Tuhan. Musa disebut paling lembut hatinya di antara semua manusia, dan Tuhan berbicara padanya seperti sahabat. Maria, ibu Yesus berkata, aku ini hamba Tuhan, dan dia diberi kehormatan besar. Rendah hati membuka hati kita untuk menerima hikmat ilahi yang tak bisa dipelajari di sekolah manapun. Apa hasilnya jika kita rendah hati? Pertama, Tuhan membimbing jalan hidup kita. Mazmur 25 ayat 9 menyatakan Tuhan sendiri akan menunjukkan jalannya, bukan jalan dunia, bukan jalan manusia, tapi jalan Tuhan yang sempurna. Kedua, kita diberi pengajaran ilahi. Tuhan tidak hanya memberitahu kemana, tapi juga bagaimana. Orang yang rendah hati bukan hanya dibimbing arah hidupnya, tapi juga diajari langkah-langkahnya. Ketiga, Tuhan mempercayakan hal-hal besar. Rendah hati membuka pintu untuk berkat dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebab Tuhan tahu orang rendah hati tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Jujur saja, hidup dalam kerendahan hati itu tidak mudah. Dunia mengajarkan kebalikannya, yaitu tampil, tonjolkan diri, jadi yang paling. Kadang kerendahan hati disalahartikan sebagai kelemahan. Diperlukan keberanian untuk berkata, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Namun justru
dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana melatih kerendahan hati? Pertama, kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari agar kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan. Kedua, berdoa dengan jujur dan terbuka, mengakui keterbatasan kita, dan memohon pimpinan Tuhan. Ketiga, mau ditegur dan dikoreksi dari Tuhan maupun dari sesama. Keempat, mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari kehendak ataupun keinginan pribadi. Latihan kerendahan hati adalah proses seumur hidup. Tetapi itulah jalan yang membuat Tuhan dekat dan aktif dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mencari orang hebat, Dia mencari hati yang lembut dan mau dibentuk. Rendah hati bukan kelemahan, itu kekuatan yang membuka jalan untuk Tuhan berkarya. Ketika kita merendahkan hati, kita sedang memberikan ruang bagi Tuhan untuk membimbing, mengajar, dan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang mau dibentuk. Ajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus. Singkirkan setiap keangkuhan dan bukalah hati kami untuk dibimbing oleh-Mu. Kami percaya Engkau akan menunjukkan jalan-Mu dan mengajarkan kami kebenaran-Mu. Pimpin langkah kami setiap hari agar kami hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.